Konon, di balik megahnya tahta-tahta tua Nusantara, ada darah yang tak pernah kering dan sebuah sumpah gelap yang menuntut bayaran nyawa setiap 7 turunan. Coba kamu bayangkan sejenak, kamu berdiri di tengah pendopo keraton yang sangat luas, di tengah malam yang buta. Bau wangi melati bercampur dengan aroma dupa yang menyengat menusuk hidungmu. Suasananya begitu sunyi, sampai-sampai suara detak jantungmu sendiri terdengar seperti jendrang perang. Di depanmu, berdiri sebuah tahta kayu jati berukir emas yang berkilau indah. Tapi, kalau kamu perhatikan lebih dekat, ada sesuatu yang terasa salah. Ada hawa dingin yang menusuk tulang, seolah-olah ribuan mata sedang mengawasimu dari balik bayangan tiang-tiang besar itu. Selama ini, kita selalu diajarkan tentang betapa agungnya kerajaan-kerajaan besar kita, kejayaan Majapahit yang menyatukan Nusantara, atau kemegahan Mataram yang berwibawa. Tapi, pernahkah kamu merasa bahwa sejarah yang kita baca di buku sekolah itu terlalu rapi, terlalu bersih? Di balik setiap mahkota yang berkilau, seringkali tersimpan noda hitam yang sengaja dihapus dari catatan resmi. Ada bisikan tentang perjanjian-perjanjian terlarang di puncak gunung, sumpah yang diucapkan di depan keris yang haus darah, hingga kontrak gaib dengan entitas yang tak kasat mata demi sebuah kekuasaan yang absolut. Banyak yang bilang kekuasaan itu nggak datang cuma-cuma. Ada harga yang harus dibayar, dan terkadang harga itu bukan berupa upeti atau emas, melainkan nyawa. Nyawa yang dituntut terus-menerus dari generasi ke generasi sampai 7 turunan genap terpenuhi. Malam ini, aku akan mengajak kamu masuk ke dalam lorong gelap sejarah yang jarang dibahas. Kita akan menelusuri jejak-jejak perjanjian gelap para penguasa masa lalu. Benarkah tahta yang mereka duduki dibangun di atas tumpukan tumbal? Dan yang lebih mengerikan, apakah sumpah itu masih berlaku sampai sekarang, menghantui keturunan mereka yang masih hidup di antara kita? Siapkan nyawamu, karena apa yang akan aku ceritakan ini mungkin akan membuatmu melihat sejarah Nusantara dengan cara yang sama sekali berbeda. Selamat datang di Nusanot. Mari kita mulai pencariannya. Ingat tidak, waktu kita masih sekolah dulu? Buku-buku sejarah yang kita baca biasanya cuma penuh dengan deretan tahun, nama raja, dan peta wilayah kekuasaan. Semuanya terasa kering, membosankan. Tapi, semakin aku menggali lebih dalam untuk Nusanot, aku sadar ada sesuatu yang hilang dari narasi-narasi resmi itu. Sebuah celah gelap yang sengaja tidak dituliskan. Kamu pernah tidak merasa aneh? Setiap kali ada penemuan reruntuhan megah di Nusantara, entah itu candi yang tersembunyi di balik hutan, ataupun dasi keraton yang tertimbun tanah, selalu ada satu pola yang berulang. Di balik kemegahan arsitekturnya, penduduk lokal selalu berbisik tentang satu hal, tumbal. Bagi arkeolog, itu mungkin cuma mitos. Tapi bagiku, ini adalah anomali. Kenapa setiap batu besar yang diletakkan harus dibasahi oleh sesuatu yang lebih merah dari sekedar air mawar? Aku mulai membedah catatan-catatan lama yang jarang disentuh. Di sana, aku menemukan sisi lain dari para penguasa besar kita. Kalau kita cuma melihat dari sudut pandang politik murni, keputusan mereka seringkali tidak masuk akal. Buat apa seorang raja yang sudah punya segalanya harus menghabiskan malam-malam buta di dalam gua yang lembab, melakukan ritual yang menguras energi, atau bahkan meminta nyawa orang-orang terdekatnya? Kalau itu cuma soal kekuasaan, diplomasi dan kekuatan militer seharusnya sudah cukup, kan? Tapi tidak. Mereka tampak terobsesi dengan perjanjian yang tidak melibatkan manusia. Ada semacam transaksi di balik layar. Aku sering merinding sendiri saat membayangkan ini.
Di tengah keheningan malam Nusantara ratusan tahun lalu, di saat rakyatnya tertidur lelap, sang penguasa justru sedang terjaga. Bukan untuk menyusun strategi perang, tapi untuk memastikan bahwa kontrak mereka dengan entitas yang tak terlihat tetap terjaga. Dan pertanyaannya sekarang, jika kontrak itu memberikan mereka kemegahan yang abadi, apa yang sebenarnya mereka serahkan sebagai bayarannya? Apakah benar, seperti yang banyak orang curigai, bahwa setiap jengkal tanah yang kita pijak ini sebenarnya dibeli dengan harga yang jauh lebih mahal daripada emas? Mari kita masuk lebih dalam, ke dalam kabut misteri ini. Aku ingin mengajak kamu melihat lebih dekat pada tumpukan naskah kuno yang mungkin selama ini hanya dianggap sebagai karya sastra atau puisi pemujaan biasa. Tapi, jika kita membedahnya dengan sudut pandang yang berbeda, naskah-naskah ini menyimpan sesuatu yang jauh lebih gelap. Di dalam lembaran lontar yang sudah menguning, terdapat catatan tentang ritual Mahesa Lawung. Di permukaan, ini mungkin terlihat seperti upacara persembahan untuk menjaga keseimbangan alam. Namun, jika kamu membaca instruksi di dalamnya secara sistematis, naskah ini sebenarnya adalah sebuah protokol, sebuah panduan teknis tentang bagaimana cara melakukan pemanggilan terhadap entitas yang tak kasat mata. Bayangkan, di dalam keheningan malam yang pekat, aroma kemenyan yang menyesakkan dada bukan lagi untuk menenangkan jiwa, melainkan untuk menandai dimulainya sebuah negosiasi. Aku menemukan sebuah pola yang konsisten dan cukup membuat bulu kuduk merinding dalam sejarah kita. Coba kamu perhatikan, setiap kali seorang penguasa di masa lalu meraih kemenangan militer yang mustahil, seperti mengalahkan ribuan musuh hanya dengan segelintir pasukan, atau saat wilayah kekuasaan mereka meluas secara mendadak, selalu ada harga yang harus dibayar tepat setelahnya. Sejarah mencatat momen-momen di mana seorang raja duduk di puncak kejayaannya, namun di balik tembok istana yang megah, suasana justru berkabung. Tak lama setelah kemenangan besar itu dikukuhkan, berita duka akan muncul. Putra mahkota yang sedang sehat-sehatnya tiba-tiba ditemukan meninggal di peraduannya tanpa sebab medis yang jelas. Atau permaisuri kesayangan sang raja mendadak menghilang secara misterius dari dalam kamar yang dijaga ketat oleh prajurit pilihan, seolah-olah dia dijemput oleh sesuatu yang tidak bisa dihalangi oleh tombak maupun pedang. Ini bukan sekadar kebetulan yang malang. Dalam naskah-naskah itu tersirat bahwa kekuasaan absolut tidak pernah diberikan secara cuma-cuma. Ada kontrak gaib yang tertulis dengan tinta tak terlihat, di mana kemenangan ditukar dengan darah daging sendiri. Setiap jengkal tanah yang berhasil ditaklukkan nampaknya harus ditebus dengan satu nyawa yang paling dicintai. Pertanyaannya sekarang, apakah para penguasa ini tahu sejak awal bahwa harga yang diminta akan semahal itu? Ataukah mereka baru menyadarinya saat bayangan hitam mulai datang untuk menagih janji, tepat ketika mahkota baru saja diletakkan di atas kepala mereka? Mari kita telusuri lebih jauh, siapa sebenarnya entitas yang menerima persembahan ini. Bayangkan malam yang begitu sunyi, sampai-sampai suara detak jantungmu sendiri terdengar seperti dentuman jenderang perang. Di dalam kamar pribadinya yang luas, sang penguasa duduk termenung. Lilin-lilin meredup, bukan karena tertiup angin, tapi karena kehadiran sesuatu yang menyedot habis cahaya dan kehangatan di ruangan itu. Inilah saat yang paling ia takuti.
saat di mana kesepakatan lama itu jatuh tempo. Aku ingin kamu membayangkan rasanya menjadi raja itu. Di satu sisi, ia melihat kemegahan kerajaannya dari balik jendela, wilayah yang luas, rakyat yang tunduk, dan emas yang melimpah. Namun, di sisi lain, bayangan hitam di sudut ruangan itu mulai berbisik, menagih invoice atau tagihan yang harus segera dilunasi. Entitas itu tidak meminta emas, ia juga tidak butuh tanah. Yang ia inginkan adalah sesuatu yang paling berharga bagi sang penguasa, darah dagingnya sendiri. Pilihan ini begitu kejam, bukan? Sang raja harus memilih, membiarkan seluruh kekuasaannya runtuh dalam semalam dan kembali menjadi rakyat jelata yang terhina, atau merelakan anak tercintanya menjadi tumbal untuk kelanggengan tahtanya. Ketegangan di ruangan itu terasa begitu pekat, seolah oksigen pun enggan untuk dihirup. Kamu mungkin berpikir ini hanya cerita rakyat atau dongeng pengantar tidur yang menyeramkan. Tapi, mari kita lihat fakta lapangan yang pernah ditemukan para arkeolog. Di beberapa situs bangunan suci dan fondasi istana kuno di Nusantara, para peneliti sering kali dikejutkan dengan penemuan yang bikin merinding. Di bawah batu-batu besar yang menjadi penopang utama bangunan, ditemukan kerangka manusia yang terkubur dalam posisi yang tidak wajar. Secara teknis dalam ilmu sejarah, ini sering disebut sebagai human sacrifice atau pengorbanan manusia. Namun bagi masyarakat setempat, ini adalah bukti bisu dari transaksi gelap tersebut. Kerangka-kerangka itu bukan korban kecelakaan kerja, melainkan pasak yang ditanam agar bangunan itu ababi, agar kekuasaan penghuninya tak tergoyahkan. Setiap jengkal kemegahan yang kamu lihat di bangunan bersejarah itu mungkin saja menyimpan jeritan terakhir dari seseorang yang nyawanya ditukar demi ambisi satu orang. Sang penguasa akhirnya memilih. Ia memberikan nyawa yang diminta, dan sebagai gantinya, namanya abadi dalam sejarah. Tapi, aku penasaran, apakah dia benar-benar bisa tidur nyenyak setelah membayar harga semahal itu? Karena di balik setiap mahkota yang berkilau, seringkali terselip noda darah yang tak akan pernah bisa dibasuh oleh waktu. Dan kini, sisa-sisa transaksi itu terbaring sunyi di bawah tanah yang kita pijak, menunggu untuk diceritakan kembali. Sekarang, aku ingin kamu menarik napas dalam-dalam dan coba rasakan udara di sekelilingmu. Tanah yang kita injak hari ini bukan sekedar tanah biasa. Ia adalah saksi bisu dari ribuan kontrak yang pernah ditandatangani dengan tetesan darah. Tapi, satu hal yang terus mengusik pikiranku. Apakah kamu benar-benar yakin kalau era perjanjian gelap itu sudah berakhir seiring masuknya modernitas? Banyak yang bilang kita sudah hidup di zaman logika, di mana data dan teknologi adalah segalanya. Tapi jujur saja, pernahkah kamu merasa ada sesuatu yang tak masuk akal di balik panggung kekuasaan negeri ini? Kadang, aku merasa cara seseorang naik ke puncak atau mempertahankan kursinya terasa terlalu magis. Jalannya terlalu mulus, seolah ada tangan-tangan tak terlihat yang menyingkirkan setiap kerikil tajam sebelum kakinya melangkah. Mungkin mereka tidak lagi melakukan ritual di tengah hutan angker atau menyembelih persembahan di bawah bulan purnama. Tapi, bagaimana jika metodenya hanya berganti rupa agar terlihat modern? Bagaimana jika kontrak itu kini terselip di balik dokumen-dokumen formal, namun dengan harga yang tetap sama, yaitu sebuah nyawa atau pengabdian tanpa batas? Aku sering termenung melihat bagaimana sejarah kita selalu berulang. Kekuasaan yang besar seringkali diikuti oleh tragedi yang juga tak kalah hebatnya.
Di saat-saat sunyi malam hari, aku mulai bertanya-tanya, apakah para pemimpin yang kita lihat di layar kaca itu benar-benar berdiri dengan usaha mereka sendiri? Ataukah jauh di dalam bayang-bayang yang pekat di belakang mereka, ada sesuatu yang tak kasat mata sedang berbisik, mendikte setiap kebijakan yang diambil? Jadi, aku tinggalkan sebuah pertanyaan ini untuk kamu renungkan. Saat kamu melihat seseorang yang tampak begitu perkasa dan tak tersentuh, coba perhatikan lebih dekat. Apakah kamu yakin dia benar-benar berdiri sendirian di sana? Atau apakah ada sosok kuno yang berdiri tepat di belakangnya, menunggu waktu yang tepat untuk menagih sisa pembayaran dari kontrak yang belum berakhir? Hati-hati dengan apa yang kamu cari tahu, karena di Nusantara, sejarah tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya bersembunyi di balik kegelapan, menunggu giliran untuk menjemput apa yang sudah dijanjikan.